Kota Probolinggo kembali naik. Data per Senin 28 Juni tercatat ada tambahan 34 kasus baru, dengan begitu tercatat ada 93 kasus aktif. Jumlah pasien sembuh bertambah 1 orang, total ada 2031 pasien yang sembuh. Sementara jumlah pasien meninggal bertambah 2 orang, total ada 162 pasien COVID meninggal. Meningkatnya kasus COVID juga terlihat dari tempat karantina pasien COVID di Rusunawa Mayangan yang kini penuh. Kuota 50 pasien sudah penuh. Lantaran itu, 8 pasien COVID tanpa gejala pun kini dikarantina di ruang karantina Puskesmas Wonoasi. Daya tampung ruang karantina di Puskesmas Wonoasi sendiri kini sudah terisi separuh, maksimal hanya menampung 16 pasien. Di Puskesmas Wonoasi sendiri kini tersisa 8. Senin 28 Juni, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin meninjau kondisi Rusunawa yang penuh itu. Dukungan kepada para nakes pun terus diberikan. Wali Kota juga sempat menyapa pasien dengan jarak yang ditentukan. Itu ada fenomena yang namanya long COVID ya. Jadi sekalipun pasiennya itu sudah sembuh, sudah dinyatakan selesai isolasi, sudah tidak menulari orang lain, tapi gejala masih tetap ada. Biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah mudah lelah, kemudian nafasnya suka ngos-ngosan, kadang-kadang juga masih merasa sesak pada saat-saat tertentu, dan ini terjadi bisa variatif pada setiap orang tuh nggak sama. Ada yang bertahan 1 bulan post terkonfirm, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan masih merasakan gejala long COVID, meskipun dia sudah tidak lagi bisa menulari orang lain ya, tapi sisa gejala, sisa kerusakan organ yang disebabkan oleh virus ini masih tetap menetap pada tubuhnya. Jadi saya menghimbau pada seluruh masyarakat, yuk kita patuh protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu ya, karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Kalau nggak bekerja sama, semuanya pada pakai masker melorot di hidung, pakai masker melorot di dagu, ya nggak selesai-selesai karena penularannya akan semakin luas. Mudah-mudahan dengan adanya kesadaran masyarakat yang baik, kasus pengendalian kasusnya akan semakin baik dan kasusnya akan semakin menurun. Ini varian baru. Sebenarnya long COVID ini dari varian yang lama juga ada, Pak. Gitu ya. Jadi nggak cuma varian baru aja yang long COVID ini, udah dari dulu sebenarnya. Gitu. Ada memang fenomenanya memang ada, dan kebetulan saya sendiri adalah survivor ya. Alhamdulillah Allah masih beri umur. Setelah saya terkonfirmasi bulan Januari kemarin, masih bisa bertugas lagi di sini, dan masih kadang-kadang merasakan. Kalau dulu waktu baru sembuh banget, merasakan naik tangga sampai ke lantai 3 pakai APD level 3. Dulunya biasa aja, habis kena COVID, saya di tengah jalan mesti minta waktu untuk berhenti. Mas-ngosan ya. Upaya apa untuk mengatasi long COVID? Mungkin ada tips ya? Ya, jadi kalau bagaimana kita supaya nggak long COVID itu nggak bisa terjawab dengan baik ya, tapi bagaimana kita menjaga patuh protokol kesehatan. Karena apa? Semakin kita sering buka masker, semakin banyak virus yang masuk, viral load-nya tinggi, ya dimungkinkan kemungkinannya untuk long COVID akan semakin besar ya. Jadi kita harus tetap balik lagi prokes dan prokes. Lonjakan pasien juga terasa di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Bed okupansi rasio ICU COVID di RSUD sudah terpakai 75%. Ada 5 ruang bor ICU COVID saat ini yang sudah terpakai mencapai 3 ruangan. Rumah sakit pun juga terus mempersiapkan tambahan ruang bor ICU COVID untuk antisipasi lonjakan pasien COVID dengan kondisi gejala berat. Dari Mayangan, Kota Probolinggo, Arif Masudi melaporkan.